Mari kita awali dengan matematika mudah ya. Jadi tidak masalah apakah Anda pemula atau sudah mahir. Kalau Anda diminta untuk menghitung jumlah batang ya, misalnya ini batang korek. Ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya berapa? Atau ini jumlahnya berapa? Pasti mengalami kesulitan. Pasti membutuhkan bantuan sederhana yang membuat matematika bisa menjadi jauh lebih mudah. Bantuan sederhana itu disebut dengan kelompok 5 ya. Jadi tadi kita sulit karena tidak dikelompokkan. Kemudian kalaupun mengelompokkan, pengelompokannya harus dengan bilangan tertentu. Dalam hal ini 5. Jadi ini setelah dikelompokkan 5, maka berhitungnya mudah. 10, 20, 30, 40, 50. Yang di bawah tumpukan buku karena sudah dikelompokkan 55, 10, 20, 35. Jadi ini 50 batang korek api, ini 35 buku. Ya, mudah sekali. Kemudian kalau kenapa 5 gitu ya? Karena kalau kelompoknya 4 ya, ini 4, 8, 12, 16 susah ya. Kelompoknya 6 juga 6, 12 susah. Kenapa kita 5? Jadi ada alasan tersendiri. Barangkali bukan suatu kebetulan juga kalau jari tangan kita itu ada 5. Kanan 5, kiri 5, jari kaki juga 5 ya. Kemudian pengelompokan ini kalau untuk bilangan kecil 5, kalau untuk bilangan besar tentu saja ada pengelompokan yang lain. Jadi kalau kita menghitung uang ya, kalau uangnya tersebar gitu, jauh lebih mudah kalau dikelompokkan ya, bukan dari kiri, bukan dari atas atau dari kanan atau dari mana gitu, tapi dari pengelompokan yang tepat. Oke, berikutnya kita akan buat kesepakatan ya. Kesepakatannya itu 5 dan titik-titik gitu. Ini 5 ya. Kemudian ini 6. 6 itu 5 dan 1. Kalau kita mau menggunakan bantuan jari ya, gunakan jari satu tangan itu 5, kemudian ditambah 1. Satunya itu boleh telunjuk, jempol, tengah, kelingking, manis, terserah. Pokoknya 5 dan 1 itu 6. Kenapa tidak 4 dan 2 atau 3 dan 3? Ya karena kita berbicara pengelompokan yang memudahkan gitu. Tadi sudah disinggung kalau 4 itu tidak memudahkan. Yang memudahkan itu 5. Kemudian 7 itu 5 dan 2. Kalau menggunakan jari satu tangan, kemudian ditambah 2. Mau telunjuk dan tengah boleh, jempol dan telunjuk boleh, jempol dan kelingking juga boleh, tidak masalah. 8, 5 dan 3, 9, 5 dan 4, 10, 5 dan 5. Ya, ini kesepakatan yang perlu kita sepakati dulu, kita pahami dulu supaya nanti berhitung jadi lebih mudah. Oke, setelah kita sepakat, kita akan menggunakan bantuan 5 untuk menjumlah ya. Kita lihat ya. 5 ditambah 6 ya. Ini 5 yang merah. Kemudian 6 itu 5 dan 1. 5 dan 6 berarti sama dengan 10 dan 1 ya. Ini 10, 1. Jadi 11. 10 dan 1 itu 11. Kemudian kalau 6 ditambah 7, 10 ditambah 3. Ini 10, ini 3. 13. 7 ditambah 8, 10 ditambah 5 ya. Jadi kita dapat 10 dulu, kemudian tinggal menghitung bilangan yang kecil. Menghitung bilangan kecil itu jauh lebih mudah daripada menghitung bilangan yang kompleks ya, yang besar, apalagi kalau tidak dikelompokkan. Kemudian 8 ditambah 9 itu 10 ditambah 7 atau 17 ya. Mudah sekali menggunakan bantuan 5 untuk menjumlah. Saya akan kasih satu contoh lagi ya. Misalnya kita diminta untuk menghitung ini 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 atau 5 plus 7 plus 9 plus 6. Anda boleh langsung ya 12, 21, 27. Boleh gitu. Cuma bagi sebagian siswa cara seperti ini itu susah.
Bagi pemula apalagi itu susah. Kita memerlukan bantuan. Sebelumnya saya buat ini bersusun ke bawah dulu. Ini penting ya. Penting untuk dipahami bahwa 5 plus 7 plus 9 plus 6 itu tulisannya seperti ini. Jadi tanda tambah, tanda merah ini melekat dengan bilangan di belakangnya. Nanti kalau kita belajar bilangan negatif, kalau sudah ngerti ini itu jauh lebih mudah. Oke. 5, 7 itu 5 dan 2. 9 itu 5 dan 4. 6 itu 5 dan 1. Setelah kita gunakan bantuan 5, maka cara menjumlahkan itu mudah sekali. Ini 10, 20. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang kecil. 2 tambah 4 tambah 1 itu 7. Sehingga 5 tambah 7 tambah 9 tambah 6 itu 27. Oke, bisa melihat ya, merasakan kemudahan yang ditawarkan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan bantuan 5.